video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atuh ini, Dajjal. Provinsi Lampung beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan nasional. Ya, semua bermula dari kritik pedas yang viral di media sosial yang dilayangkan Bima Yudo Saputro, seorang konten kreator asal Lampung yang tengah menempuh studi di Australia. Dalam akun TikToknya, Bima mengkritik Lampung yang disebut tidak maju-maju, mencakup sistem pendidikan, sektor pertanian, masalah korupsi, hingga yang bikin heboh baru-baru ini, kondisi infrastruktur. Atas kritik tersebut, kemudian Provinsi Lampung banyak disorot oleh berbagai pihak, tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi langsung melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dengan mengajak Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan pada 5 Mei lalu. Untuk itu, Pemprov Lampung langsung dengan sigap memperbaiki jalan rusak yang viral di media sosial tersebut. Namun, di luar dugaan, Jokowi justru memilih tak menggunakan jalur yang sudah disiapkan Pemprov. Presiden justru memilih melewati jalan lain yang rusak saat kunjungan ke Lampung kemarin. Alih-alih mengkritik secara gamblang setelah melewati sejumlah ruas jalan di Lampung Tengah Provinsi Lampung yang mengalami rusak berat, Jokowi justru berkelakar dan menyebut jalan tersebut sangat mulus. Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya Pak? dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Tak tanggung-tanggung, Jokowi langsung meminta PUPR mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung tersebut. Anggaran 800 miliar rupiah pun disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk perbaikan infrastruktur tersebut. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Masyarakat yang berada di lokasi terdengar bersorak-sorai mengetahui jalanan yang rusak selama berpuluh-puluh tahun akhirnya akan mulai diperbaiki pada Juni mendatang. Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Wah susah, terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama Bu? Udah berapa lama? Bertahun-tahun. Janji-janji doang. Cuma janji-janji. Kalau saya pilih ini mau dijawab. Pengambil alihan perbaikan jalan di Lampung dirasa perlu dilakukan. Pasalnya, Jokowi menilai infrastruktur sangat mempengaruhi inflasi dan harga barang pokok karena berkenaan dengan distribusi. Seperti diketahui, 15 ruas jalan di Lampung yang akan ditangani merupakan jalan provinsi yang menjadi penghubung lintas tengah dan lintas timur Trans Sumatera di Lampung, sekaligus pendukung kawasan pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan, tambak udang, dan kawasan produktif lainnya. Kendati demikian, Jokowi tetap meminta Arinal dan jajarannya untuk bertanggung jawab terhadap sejumlah jalan lain yang rusak untuk segera diperbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal anggaran pembangunan jalan di Lampung yang ternyata jauh lebih besar dari yang selama ini diketahui ada di budget pemerintah daerah. Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2023 Lampung, belanja infrastruktur jalan di provinsi ini cuma mencapai 72,44 miliar rupiah. Total anggaran itu tak sampai 1% dari total anggaran belanja Lampung yang mencapai 7,38 triliun rupiah. Menkyu Sri Mulyani kemudian merilis rincian anggaran pembangunan jalan baik tol maupun non-tol di Lampung berikut sumber dananya.
Melalui Instagramnya, Sri Mulyani mengungkap anggaran program penyelenggaraan jalan APBD 2023 provinsi, kabupaten, kota di seluruh Lampung mencapai 2,16 triliun rupiah. Adapun Sri Mulyani turut menuturkan anggaran khusus Provinsi Lampung saja mencapai 886,8 miliar rupiah. Anggaran ini bahkan belum termasuk APBN. Belanja Kementerian Lembaga PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional 2023 dialokasikan 588,7 miliar rupiah dan sudah terrealisasi 81,6 miliar rupiah hingga 2 Mei 2023. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga mencatat transfer dana dari pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan atau DAK-Fisik tahun 2023 provinsi, kabupaten, atau kota seluruh Lampung mencapai 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 kilometer jalan. Ya, pengambil alihan perbaikan infrastruktur Lampung menunjukkan lambannya kinerja Pemprov. Alih-alih mengevaluasi internalnya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi justru berdalih tonase kendaraan berlebih milik pengusaha menjadi salah satu penyebab rusaknya jalan di daerahnya. Arinal juga menyinggung soal kendaraan overdimension overload, oleh karena itu ia meminta pengusaha harus menyadari kemampuan tonase. Belajar dari kasus Lampung dan Bima, ketika krisis melanda, pengelolaan pengaduan harus sigap dengan aksi nyata. Bukan malah lempar-lemparan tanggung jawab semata dan justru selama puluhan tahun merugikan warga.